Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala memuliakan kita semuanya untuk kita hadir di tempat yang di dalamnya kita menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendengar nasihat-nasihat perjalanan hidup manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemuliaan majlis ini terus bersambung dalam kehidupan kita insyaallah, bahkan sampai dalam kehidupan anak cucu kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, barusan kita mendengar manaqib dari yang kita hauli sahibul haul almarhum Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf, yang mana tadi disampaikan bahwasanya beliau dari kecil telah menjadi seseorang yang mendapatkan perhatian dan cinta dari para kekasih Allah Ta'ala. Ilmunya enggak diragukan lagi, belajar dari orang-orang yang besar. Akhlaknya tadi disebutkan luar biasa, bahkan apabila beliau ingin meminta sesuatu kepada anaknya, maka beliau itu meminta dengan lemah lembut sampai digambarkan seakan-akan yang ayah itu yang diminta yaitu putranya, dan beliau itu ada seperti putranya. Karena keluhuran akhlak yang luar biasa dari Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf. Dan juga bagaimana keistiqomahan beliau di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka cukuplah bagi kita semuanya untuk mengenali kemuliaan beliau. Seandainya tidak ada kesaksian ini, seandainya hanya ada kesaksian ini dalam manaqib beliau, niscaya itu sudah cukup. Tapi banyak tadi yang kita dengarkan, yaitu kesaksian dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, seorang kekasih Allah Ta'ala yang semua mengakui kalau beliau itu seorang wali Allah. Beliau ketika wafatnya Habib Abdul Qadir bin Husain, ketika itu ada seorang Sayyid Ahmad Al-Jufri yang mimpi. Jangan kita menganggap itu kan hanya sekedar mimpi. Nabi bersabda, jika sudah akhir zaman, lam takad ru'yal mu'min takdzib. Kalau sudah akhir zaman, maka hampir-hampir mimpinya orang mukmin itu bukan mimpi yang dusta, tapi itu merupakan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bermimpi menyaksikan kumpulan manusia yang sangat banyak, ada jenazah yang sangat agung di situ. Maka ketika itu disampaikan kepada Habib Abdul Qadir dan ditanya siapa yang wafat, apa Habib Hasan Fat'ak yang ada di sekitar situ dan sebagian sebut nama-nama itu, ternyata bukan semua. Maka tunggu sebentar, nanti akan datang kabar, ternyata yang wafat di saat itu adalah Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf. Dan dikatakan beliau di yang takziah, yang tasyi'ul janazah, dari kalangan yang enggak terlihat jauh lebih banyak daripada kalangan yang terlihat. Itu menunjukkan betapa tingginya maqam beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun saat ini menjadi saksi kebesaran beliau. Semua majlis yang beliau rintis, dari Maulid malam 12 Rabiul Awal, kemudian khutumat dan majlis-majlis semua yang beliau rintis masih terus makmur sampai saat ini. Bahkan setiap tahunnya semakin makmur dan semakin makmur. Ini barokah dari keikhlasan niat beliau dan betapa dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, apabila kita mendengar kehidupan orang-orang saleh yang dihiasi dengan akhlak yang luhur, keistiqomahan dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang kita kurang terkesima dengan itu. Justru kita lebih kagum apabila mendengarkan karomah-karomah yang khariqul adat. Sesungguhnya al-istiqamah huwa ainul karamah. Keistiqomahan itu adalah ya karomah itu sendiri. Karomah seseorang aulia Allah wassalihin
itu bukan hanya dinilai daripada perkara-perkara yang khariqul adatnya, akan tetapi dari keistiqomahan beliau di dalam menjalani kehidupan ini. Istiqomah, stabil di dalam berakhlak yang mulia, istiqomah di dalam mengerjakan amal-amal yang soleh, itu adalah suatu karomah. Ada suatu karomah, dan itulah yang merupakan satu teladan untuk kita semuanya. Apabila kita hadir suatu majlis dan kita mendengar tentang keistiqomahan para aulia Allah wassalihin, maka ketahuilah karomah beliau sedang dibacakan untuk kita semuanya. Dan itulah karomah yang paling istimewa. Bahkan Habib Ahmad bin Umar bin Smith dalam kalamnya beliau mengatakan, apabila ada dua orang wali sama-sama kehausan, yang satu walinya nampak karomah sehingga bisa mengeluarkan minuman, yang satunya lagi nggak nampak karomah sampai akhirnya mati kehausan, maka bisa jadi makomnya wali yang mati kehausan lebih tinggi daripada makom yang nampak karomahnya. Kenapa? Karena barometernya bukan perkara khariqul adatnya, akan tetapi barometernya adalah keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan ada di dunia ini. Itulah yang mana merupakan teladan dari para aulia Allah wassalihin. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini yang mana kita perlu untuk mendengar lebih banyak karomah-karomah sifatnya istiqomah seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita sembarangan menyampaikan karomah yang khariqul adat, kita yakin itu hak, itu benar, itu sesuai dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karomah yang khariqul adat ini apabila disampaikan, itu akan ada pertentangan. Kenapa? Karena banyak orang yang dengar akalnya nggak nyampe, imannya belum nyampe. Tapi kalau yang sering kita sebarkan itu karomah-karomah yang berupa wujud istiqomah yang seperti ini, nggak akan ada yang menentang. Justru yang mencintai semakin banyak, justru yang mengagumi akan semakin banyak. Ada satu nasihat pernah kita baca, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas itu pernah ketika Habib Ali menyaksikan satu sisi dari kehebatan beliau, maka Habib Abu Bakar menyampaikan, wahai Ali, jangan engkau ceritakan yang kau saksikan tadi kepada orang yang nggak cinta dengan aku. Itu wasiatnya Habib Abu Bakar. Kenapa? Karena takut. Ini karomah hak, betul, nyata. Tapi ketika disampaikan kepada orang yang akalnya nggak nyampe, kemudian orang itu ingkar dan dia ingkar kepada wali, maka orang itu bisa terkena sesuatu itu karena kita. Kenapa? Karena kita tidak pandai-pandai di dalam memfilter siapa yang harus mendengarkan ucapan yang khusus dan siapa yang harus mendengarkan ucapan yang umum. Bahkan Syekh Bakar bin Salim beliau juga mengatakan, wala tubihu bisirrina isiwana. Jangan sembarangan menyebarkan rahasiaku kepada orang-orang yang selain kelompok yang nggak masuk, yang akalnya nggak ngerti. Oleh karena itu, mari sekarang ini kita apabila cinta dengan para aulia Allah wassalihin, maka sebarkanlah cerita, bukan hanya cerita khariqul adatnya karomahnya, namun sebarkanlah pula cerita-cerita, kisah-kisah tentang keistiqomahannya. Kenapa? Karena itu adalah magnet yang akan menjadikan orang semakin kenal. Kalau karomah itu sudah nihaya, itu sudah pun puncak. Tapi kita perlu mendengarkan amal solehnya, yang mana itu adalah bidayah. Dikatakan man nadhara fi bidayatir rijal sara siddiqan, wa man nadhara fi nihayatir rijal sara zindiqan. Orang itu kalau yang dipelajari bidayahnya para aulia, bidayahnya para kekasih Allah Ta'ala, jadi orang yang siddiq, jadi orang yang istiqomah, jadi orang yang beneran, jadi orang yang betul-betul bisa mengikuti, meneladani. Tapi dikhawatirkan apabila yang dia kaji itu hanya semua tentang karomahnya, khawatirnya jadinya zindik. Nanti jadi orang yang maaf kadang-kadang kelakuannya dianggap aneh. Baru mimpi lihat cahaya sedikit seakan-akan kayak lihat sesuatu yang besar. Padahal mungkin istrinya nyalakan lampu itu di kamar. Lihat dikit-dikit, lihat ini, mimpi lihat ini, macam-macam akhirnya ceritanya. Kita perlu untuk sampaikan, kalau kita cinta pada para wali, jangan sembarangan menceritakan kelebihannya yang khusus kepada kelompok yang
Umum. Nah, sekarang semua majelis ini, semua majelis rata-rata ada streaming, dipantau di medsos dan lain sebagainya. Jangan sampai ada orang ingkar sama wali, mengkritik wali, bahkan menertawakan para aulia karena cerita dari kita. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Silahkan sampaikan kekeramatan para aulia Allah Ta'ala, para aulia Allahnya Ta'ala, silahkan disampaikan, tapi di forum khusus yang sekiranya yang dengar sudah kita kenal, ini orang percaya. Tapi ketika di forum yang umum, forum yang semua orang dengar, sampaikan tentang keistiqomahannya, tentang bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan ini dengan stabil, istiqomah dalam akhlak yang mulia dan juga di dalam amal-amal yang saleh. Itu yang penting untuk kita sampaikan. Kemudian untuk sebagai penutup daripada tausiah di malam hari ini, dan sebagai untuk kita meneladani keistiqomahan para aulia Allah wassalihin, ada satu kisah yang kita baca, ada di kitab Majmu' Ad-Durarun Nafisah yang ditulis oleh putra Al-Habib Abdul Qadir bin Husain. Yang hadir malam hari ini adalah Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Husain. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia beliau fi sihatin wa afiyah insyaallah. Itu beliau menulis nasihatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad di suatu majelis. Di situ ada sebuah kisah tentang Habib Segaf bin Muhammad bin Umar bin Thaha Segaf Sufi, yang mana ini merupakan datuk banyak para aulia Allah seperti Habib Abu Bakar Segaf Gersi, Habib Muhammad bin Hadi, Muhammad Abdul Rahman. Ini cucunya Habib Segaf bin Muhammad ini. Ini Habib Segaf bin Muhammad, ini belum ceritanya, ini cerita masa kecilnya beliau. Beliau itu seorang yang saleh, dan di antara akhlak beliau, pernah suatu ketika beliau itu diperintah untuk ngurus sesuatu yang mana beliau nggak mau karena memang itu rawan dengan syubhat. Beliau tolak itu. Namun beliau dipaksa. Ketika itu beliau diancam, kalau kamu nggak mau ngikuti perintah yang penguasa di saat itu, maka kamu akan saya bunuh. Dan beliau silakan, saya tetap nggak mau, saya tetap akan berjalan di yang hak. Akhirnya penguasa itu memerintahkan seorang mungkin Al-Guju, kemudian dipaksa juga untuk menembak Habib Segaf. Maka datangnya Habib Segaf, ketika itu jaraknya antara dia dengan Habib Segaf itu hanya 10 dhira' kurang lebih. 10 dhira' kurang lebih berarti sekitar, kalau 1 dhira' 60 cm ya. Berarti sekitar mungkin 600 cm, mungkin sangat dekat. Itu ditembak, kemudian kena bagian perut, tidak sampai meninggal, tapi beliau jatuh, dan beliau mengatakan, sebelum saya sampai ada di bawah, di masa jatuhnya itu, saya sudah memaafkan dan menghalalkan semua kesalahannya dia. Khawatir kalau saya jatuh, saya mati, belum sempat saya maafkan dia. Anda bisa bayangkan. Nah, ini karomah yang harus disampaikan juga ini. Nggak bisa, yang nggak bisa memaafkan spontan gini kecuali para kekasih Allah Ta'ala, nggak bisa ini. Nah, Habib Segaf bin Muhammad ini kisah masa kecil beliau yang ditulis di kitab Majmu' Ad-Durarun Nafisah. Habib Segaf bin Muhammad ini suatu ketika ayah beliau, Habib Muhammad bin Umar bin Thaha, ketika itu akan pergi ziarah Nabiullah Hud. Ziarah Nabiullah Hud. Di masa itu, orang kalau mau pergi ziarah Nabiullah Hud, itu mungkin harus jual sesuatu, itu sangat perjalanan yang sangat berat dan memerlukan ongkos yang cukup lumayan. Ketika itu dia keluarkan semua kemampuan yang dia miliki, kemudian setelah itu mau berangkat ziarah Nabiullah Hud, mau ngajak putranya yang besar, tapi ternyata putranya yang besar lagi berhalangan sehingga nggak bisa diajak, terpaksa. Ketika itu Habib Muhammad, saya mau ngajak Segaf. Kata ibunya Habib Segaf, jangan diajak, ini anak kecil. Anak kecil itu kamu kalau ajak perjalanan yang berat, dianya keberatan, kamunya juga repot ngurusi. Buat apa, nggak usah kamu ajak pergi, biarkan dia di rumah, kamu pergi sendiri. Kata Habib Muhammad, saya ngajak putraku Segaf ini bukan untuk ziarah Hud, bukan, tapi untuk memandang wajahnya Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Itu mendengar sebutan saya ngajak untuk memandang wajah Habib Abdullah Haddad, kata ibunya, oh silahkan bawa, nggak ada masalah. Dibawalah ketika itu Habib Segaf yang usia masih sangat kecil, melalui perjalanan yang cukup sulit di masa itu, sampai akhirnya
datang ke tempat ziarah Nabiullah Hud, kemudian mendatangi tempat istirahatnya Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Begitu masuk dalam, belum sempat mengucapkan sepatah kata apapun, maka Abdullah bin Alawil Haddad yang secara zahir, beliau nggak melihat secara zahir, namun batin beliau lebih melihat dibanding semua orang yang matanya melihat. Yang secara zahir tidak melihat, langsung mengatakan, ahlan wa sahlan wahai Muhammad, kamu datang segaf bersama kamu ya. Ketahuilah segaf ini adalah pewaris daripada kedudukan datuknya Habib Abdurrahman Segaf. Kemudian setelah itu Habib Muhammad ngajak Habib Segaf ini tujuannya apa? Untuk memandang wajahnya orang soleh. Pandangan itu punya nilai dalam syariat. Makanya memandang yang haram itu dinyatakan suatu perbuatan yang terlarang, tercela, bahkan punya dampak ke dalam hati. Tapi memandang sesuatu yang disunahkan untuk dipandang itu juga punya dampak untuk ke dalam hati. Maka ketika itu Al-Habib Segaf bin Muhammad Segaf ketika itu suruh memandang Habib Abdullah Haddad. Setelah memandang Habib Abdullah bin Alawil Haddad, kemudian ayahnya datang dan pamit bilang, Habib, saya minta izin agar Segaf membaca Al-Fatihah di hadapanmu. Dan dikatakan oleh ahli tarikh, disebutkan anak kecil yang membaca Al-Fatihah di hadapan Habib Abdullah Haddad sepanjang sejarah hanya ada 5 anak. Dan semuanya menjadi orang-orang besar. Kenapa? Barokah sanad ilmu nyambung pada Habib Abdullah Al-Haddad. Di antaranya ada Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah, cucunya Habib Abdullah Haddad sendiri yang menjadi fuqaha alim tarim. Kemudian ada juga Habib Hamid bin Umar. Kemudian ada juga Habib Umar bin Semit. Ada juga Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain yang mendapatkan gelar Sultan. Kemudian juga ada Habib Segaf bin Muhammad Segaf yang ketika itu akhirnya baca Fatihah dan kemudian mendapat doa daripada Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Hasilnya menjadi seorang yang luhur, yang akhlaknya mulia seperti Habib Segaf bin Muhammad Segaf. Ini adalah teladan untuk kita semuanya. Sekarang pertanyaannya, kita Masya Allah kita sudah sering insya Allah menghadiri hal di mana-mana insya Allah. Pertanyaannya, kecintaan kita kepada orang-orang soleh sudahkah kita tularkan pada anak-anak kita? Sudahkah kita datang ke majelis, gandeng anak kita, kemudian mendapatkan anak kita lihat wajahnya orang-orang soleh? Habib Abu Bakar Segaf beliau menyampaikan, anak itu belajar dari apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Kalau kamu hadir majelis, bawa anak-anak kamu, satu, biarkan dia lihat wajahnya orang-orang soleh, kemudian lihat tuh alim fulan atau soleh fulan, biarkan lihat seperti itu. Kenapa? Dari mereka melihat daripada orang-orang soleh, maka insya Allah akan timbul cinta. Kalau sudah timbul cinta, maka insya Allah akan meneladani daripada akhlak-akhlak mereka insya Allah. Semoga kita doakan semua keluarga besar daripada Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf, namanya Habib Muhammad, Habib Abdul Rahman, Habib Taufik, Abdul Qadir Segaf, semuanya Allah Ta'ala panjangkan usianya, bersehatin wa afiyah, dan semuanya insya Allah yang hadir kita bisa berjumpa dengan haul-haul di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi, dan semoga kita semua hadir pulang insya Allah semua hajatnya kabul. Doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, turunkan berkah untuk kita semuanya, dan insya Allah sebagaimana kita bergabung dan kelompoknya para pecinta Allah taala, nanti di surga kita masuk dalam kelompoknya para wali Allah taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum, jazakumullah khair.